WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Semua manusia, luhurkanlah Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Semua hamba Tuhan, luhurkanlah Dia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini Sabtu 27 November 2021. Berkah dalam. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu sara dengan pesta pora dan kemabuan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab Ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara, hari ini bacaannya memang pendek tetapi rasanya punya makna yang sangat mendalam. Karena apa? Bacaan Injil ini ditulis ya sekitar 2000 tahun yang lalu, tetapi rasanya masih relevan untuk hari ini. Ketika banyak dari kita yang terhanyut dalam pesta pora dan kemabuan, dan juga terseret dalam kepentingan-kepentingan duniawi yang justru sekarang ini, saat ini tampak semakin marak ya. Banyak orang berbicara semaunya sendiri di media sosial seolah-olah nggak ada kontrol. Orang tidak lagi berpikir perasaan orang lain ketika jempolnya, jari-jarinya menari-nari di atas gadget untuk menuliskan pesan melalui berbagai platform media sosial. Dan itulah, dalam situasi itulah sebenarnya orang sedang menyesatkan dirinya dalam situasi yang sulit. Ketika orang banyak memfitnah, ketika orang banyak menghina, ketika orang banyak menipu melalui media sosial, dan ketika itu pula sebenarnya dia sedang menjerumuskan dirinya menjauh dari Allah. Nanti kalau suatu saat tiba-tiba Tuhan datang dalam diri orang dalam bentuk kematian, maka orang tidak lagi siap. Dia akan merasa berada dalam situasi yang tidak mudah, karena selama hidup di dunia, jari-jarinya, karena sekarang lebih banyak orang menulis di media sosial, sering menari-nari di atas gadget untuk memfitnah, menjelekkan orang lain, menghasut, dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Tapi ada juga yang akhirnya mulutnya yang berbicara tanpa kontrol. Sekarang banyak podcast yang beredaran. Banyak orang-orang bikin channel YouTube, tetapi bukan untuk memberitakan atau menyampaikan hal-hal yang positif, tapi justru sebaliknya. Justru untuk memfitnah orang dan mempengaruhi masyarakat, menyesatkan masyarakat. Bahkan ada banyak yang menghasut masyarakat untuk membuat kekacauan di negara ini. Itu dilakukan dengan sadar. Karena apa? Karena kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan duniawi. Ya, ketika suatu saat Tuhan datang dalam bentuk kematian, ya saya sangat yakin orang ini akan ada dalam kesulitan besar. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa terhindar dari kematian. Semua orang penduduk bumi ini akan mengalami kematian. Maka sebelum semuanya itu datang dan sebelum semuanya terlambat, mari kita mengarahkan diri kita, berjaga-jaga senantiasa, dan hanya mengarahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga kita semua seperti disampaikan dalam bacaan ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa agar kalian dapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ketika kita penuh dengan dosa, kita merasa berdosa,
saya sangat yakin kita tidak akan kuat berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Seperti ketika kita melakukan kesalahan dan waktu kecil dulu kita harus berhadapan dengan orang tua, rasanya kakinya lemas, nggak kuat untuk berdiri. Nah, demikian juga kali ini ketika kita banyak melakukan perbuatan dosa dan saatnya kembali kepada Tuhan, dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, kita pasti tidak akan kuat berdiri di hadapan Tuhan. Maka mari kita perkuat doa kita, mari kita tambahi mati raga kita, mari kita banyak berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, itu sebagai persiapan berjaga-jaga, karena saat ini juga kita diajak merenungkan mengadakan permenungan di masa Advent, persiapan menyambut kehadiran Tuhan kita di Natal nanti. Maka saudara, mari kita memperbaiki diri kita melakukan hal-hal yang menjadi perintah Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu membawa kita pada kesiapan kita ketika suatu saat kita harus dipanggil menghadap Tuhan. Jauhilah pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi, agar saat Tuhan datang kita siap dan kita akan bersama-sama menikmati bersama Tuhan kebahagiaan di surga abadi. Berkah dalam.